Hai guys, hai teman-temanku semua, salam bergabung di Santi Tarot. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan rindu tanpa sebuah pertemuan. Nah, bagaimana? Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mencari tahu siapakah dia, seseorang yang harus menahan rindu tanpa sebuah pertemuan dengan dirimu. Sama ada kalian ini berjarak jauh, berpisah, ataupun mungkin sedang membatasi satu sama lainnya. Apapun yang telah terjadi, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mengupas isu ini dengan lebih terperinci ya. Dan sebagai peringatan, bacaan hari ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih teman-teman. Baik, kita akan mulakan ya. Kita akan cuba menarik energi si dia dahulu. Siapakah dia? Seseorang yang terpaksa menahan rindu tanpa sebuah pertemuan dengan dirimu. Siapakah dia? Seseorang yang sedang menahan rindu terhadap dirimu. Sama ada kalian ini berjarak jauh ataupun sengaja membatasi satu sama lainnya. Kita cuba lihatkan di sini ya. Energi siapakah yang akan ketarik di pembacaan ini hari ini? Kita cuba lihatkan kepada ciri-ciri orang ini ya. Energi seseorang yang sedang menahan rindu terhadap dirimu. Nah, mana tahu teman-teman ya, ini mungkin bukan sahaja orang yang sedang kamu fokuskan, malahan mungkin ya terdapat orang lain yang sedang menahan rindu terhadap dirimu. Kita cuba lihatkan energinya di sini. Wheel of Fortune. Wow, sepertinya ada ikatan pertemuan ya, ataupun ikatan sebuah takdir di antara kalian berdua. Sama ada kalian ini baru saja bertemu, ataupun mungkin sudah mengenali orang ini sejak sekian lama ya. Tetapi ada sebuah ikatan jodoh ataupun ikatan takdir di antara kamu dengan dia. Orang ini memiliki perasaan yang cukup bergairah, cukup bersemangat dengan kamu. In fact, teman-teman ya, dia merasakan cukup beruntung ketika bertemu dengan kamu. Seperti tidak menyangka ya, seseorang yang seperti kamu ini hadir dalam hidupnya. Dia merasakan cukup beruntung, cukup bersemangat ketika melihat kamu. Dia juga merasakan ini adalah sebuah takdir pertemuan ya di antara kalian. Nah, mungkin sebelum ini kalian pernah bertemu seperti itu ya. Tetapi ataupun kalian berkesempatan untuk mengenali satu sama lain seperti itu. Dia merasakan ini bukan satu kebetulan. Sama ada kalian berkenalan di social media ataupun ada pertemuan secara langsung. Dia tetap merasakan ini bukan satu kebetulan, tetapi sebuah takdir ya yang sudah ditentukan untuk kalian mengenali satu sama lain. Orangnya teman-teman ya memiliki perasaan yang cukup besar untuk kamu, tetapi dia cuba menahan di sini agar tidak kelihatan terlalu mengejar kamu. Pada waktu yang sama, dia juga memasrahkan hubungan kalian kepada takdir kerana dia merasakan hubungan ini mungkin ya ada halangan. Di sini ada pelbagai gambar teman-teman ya. Ada gambar ular, ada gambar clouds dan sebagainya ya. Dan juga seperti memerlukan bantuan malaikat ya ataupun alam semesta untuk menemukan kalian seperti itu ya. Mungkin ada halangan, jarak jauh. Nah, ini seperti detik penentu untuk kalian bertemu. Orang ini teman-teman cukup aktif ya dalam hidupnya. Seorang yang tidak boleh duduk diam. Ada saja perkara yang akan dia lakukan ya. Seorang yang cukup aktif ataupun memiliki lifestyle yang cukup aktif seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Ten of Pentacles. Orang ini teman-teman orang yang cukup mapan ya. Dia mungkin mewarisi harta daripada keluarganya. Ataupun dia datang daripada keluarga yang cukup besar, cukup mapan, dan mungkin keluarganya menjalankan perniagaan sendiri seperti itu ya, sesuatu yang dia warisi. Orang ini keluarganya cukup besar sekali. Tetapi yang peliknya, saya menangkap energi seperti walaupun dia hadir daripada keluarga yang cukup besar,
Dia mempunyai pemikirannya yang tersendiri ya, dan dia juga jarang meluangkan waktunya dengan keluarganya. Lebih menghabiskan waktunya di luar, mungkin dengan teman-temannya, seperti itu ya. Orang ini memiliki koneksi ataupun perasaan yang cukup besar dengan kamu, menginginkan sebuah hubungan jangka panjang. Orang ini juga sudah menganggap kamu sebahagian daripada keluarganya. Kita akan lihat lagi ya. Orang ini sangat memfokuskan kepada keuangan, teman-teman. Sangat memfokuskan kepada dunia material ya, ataupun kepada materi. Bagi si dia ini, uang itu adalah segala-galanya ya. Tanpa uang dia seperti tidak dapat bergerak. Nah, di sini mengindikasikan mungkin ya, beberapa di antara kamu berdiri dengan orang masa lalu kamu. Gambar death ini cukup pelik ya. Tidak ada orang yang menunggang kuda ini, kecuali bendera ini ya, yang berdiri tegak. Seseorang yang sudah bertransformasi. Seseorang yang mengalami jatuh bangun sebuah hubungan ya, sehingga membuatkan dia lebih memfokuskan ke arah pekerjaan. Orang ini sudah mati rasa terhadap cinta. Berkali-kali dikecewakan ya, sehingga dia tidak yakin sama ada dia akan ever ya bertemukan jodoh yang tepat. Mungkin sudah banyak bertemu dengan cewek-cewek, cowok-cowok yang lain ya, tetapi jodoh yang tidak tepat, sehingga dia mati rasa seperti begitu imun akan sebuah hubungan baru. Orang ini juga sudah banyak berubah, teman-teman. Jikalau dibandingkan ketika usianya yang masih muda ya, mungkin 10-20 tahun yang lalu ya, dia seorang yang sudah berubah. Kerana banyak pengalaman yang mengajarnya untuk menjadi seorang yang lebih baik, orang yang sudah bertransformasi. Kini dia mulai mementingkan pertalian keluarga ya, mementingkan sebuah pertalian dengan siapa sahaja. Orang ini cukup misterius, tetapi jauh di dalam hatinya, dia cuma ingin disayangi, dicintai. Tetapi dia merasakan ya, walaupun dia hadir daripada keluarga yang cukup besar, seperti tidak ada orang yang memahaminya. Segala sesuatu itu dia pendamkan. Orangnya cukup misterius, cukup tertutup, and introvert. Mungkin ya ada indikasi orang ini merupakan orang masa lalu kamu, yang mungkin sudah kamu kenali ya, sejak zaman sekolah, ataupun ini mungkin mantan kamu seperti itu ya. Seven of Wands. Orang ini selama ini, teman-teman ya, sering berjuang seorang diri. Saat ini jelas terlihat ya, kalian sedang tidak berkomunikasi. Saya merasakan kalian ini sengaja menjaga jarak, tidak berkomunikasi dengan satu sama lain. Mungkin ada sesuatu yang membuatkan kamu dan dia merasakan tidak yakin ya, untuk berkomunikasi, untuk bertemu, dan sedang membatasi satu sama lain. Orang ini juga merasakan hubungan kalian ini sukar dijalankan. Dia merasakan begitu kurang yakin ya. Mungkin ya kerana salah satu daripada kamu di sini sudah berkeluarga seperti itu ya. Atau lebih mementingkan keluarga dan pasangan. Dia merasakan selama ini dengan kamu dia terpaksa berjuang seorang diri. Sentiasa kesepian, sentiasa keseorangan. Dia tidak berani ya berkomunikasi duluan dengan kamu. Dia sering mengharapkan kamu yang akan initiate the contact, seperti berkomunikasi duluan dan sebagainya. Orang ini sering dihadapkan dengan tantangan dan halangan dalam hidupnya, sehingga menjadikan dia seorang yang kurang yakin bagaimanakah harus ke depannya. Seperti sering gagal dalam sebuah hubungan, tidak pandai berkomunikasi, tidak pandai mengambil hati pasangan, tidak pandai berkata-kata ya. Dia seperti orangnya cukup naif dan cukup lurus. Dia banyak menjalankan hubungan, teman-teman, tetapi sering berakhir ya dengan sesuatu yang tidak pasti. Dia sering terbelenggu dengan fikirannya. Orang ini overthinking, teman-teman. Sangat overthinking dan masih memikirkan kamu, walaupun sebahagian daripada kamu di sini bukan saja tidak berkomunikasi, membatasi diri, tetapi juga hubungan yang sudah berakhir. Sekurang-kurangnya salah satu daripada kamu di sini declare mengakhiri hubungan ini. Dia merasakan seperti ini sesuatu yang sukar untuk dia terima. Sukar untuk diterima ya. Beberapa di antara dia masih lagi ingin ya defend, seperti menegakkan ya posisinya dengan kamu.
sering memikirkan kamu, tetapi dia merasakan mungkin dia sudah hilang harapan di sini. Mulai berputus asa. Dia merasakan mungkin agak sukar untuk ke depannya dengan kamu, kerana apa pun yang dia utarakan mungkin kamu sudah tidak berminat lagi, tidak mahu mendengarkan. Maka dia merasakan dia seorang diri, berputus asa. Seperti itu ya, sesuatu yang sudah berakhir di antara kalian. Bottom of the deck, wow, di sini ada energy the devil, teman-teman. Masih ada energi kemelekatan, keterikatan di antara satu sama lain. Mungkinnya di sini ada beberapa yang bersio kuda ya. Bersio kuda, ya mungkin saya sebut secara tersilap ya. Bersio tikus ataupun bersio anjing dan bersio ular dan kambing. Nah, itu gambar-gambar yang saya dapat tangkap di sini ya. Tikus, ular, kambing, kuda dan anjing, teman-teman. Nah, ini mungkin ya, sama ada sio kamu ataupun sio si dia. Yang pasti teman-teman ada energi kemelekatan ya. Walaupun mungkin hubungan ini sudah berakhir, ataupun mungkin kalian merasakan tidak akan ada pertemuan di antara kalian. Nah, jikalau ini hubungan jarak jauh, mungkin kalian sudah berputus asa, merasakan walaupun direncanakan, tetapi tidak bertemu. Hubungan yang sudah cukup lama berkomunikasi di media sosial, tetapi tidak bertemu, seperti itu ya. Ataupun ada yang berjarak jauh, yang merasakan pertemuan itu sesuatu yang tidak memungkinkan. Sehingga ada di antara kamu yang membatalkan hubungan ini, tidak mahu melanjutkan hubungan ini seperti itu. Tetapi orang ini masih terikat dengan kamu ya, masih memikirkan kamu, masih tergoda akan diri kamu dan masih ingin flirting dengan kamu. Orang ini masih belum move on, itu saya boleh pastikan ya, dengan kehadiran death dengan the devil. Nah, saya tidak tahu teman-teman ya, sama ada kamu yang gagal move on ataupun orang ini atau kedua-duanya belum lagi move on, belum bersedia untuk move on dari koneksi ini. Sebatas keterikatan dan menahan rindu. Baik teman-teman, kita lihatkan dengan lebih jauh ya. Apakah yang sangat dia rindukan atau inginkan dari kamu detik ini? Seseorang yang menahan rindu. Apakah yang sangat dia rindukan atau inginkan dari kamu detik ini? Entah mengapa teman-teman ya, saya menangkap ini energi daripada beberapa orang, bukan daripada seorang. Nah, mungkin ya, ini ada energi orang baru dalam hidup kamu, seseorang yang kamu fokuskan, ataupun orang lama yang pernah berdealing dengan kamu. Nah, ketika kita membincangkan seseorang yang merindukan kita, it's quite impossible teman-teman ya, untuk memikirkan orang yang merindukan kita itu adalah orang yang kita fokuskan. Kerana di sini saya menangkap pelbagai energi. Nah, kita lihatkan, jikalau kamu dapat kaitkan energi ini khususnya terhadap seseorang ya, kita cuba lihatkan. Apakah yang sedang dia rindukan? Sesuatu yang dia inginkan dari kamu detik ini. Teman-teman, jikalau setakat ini kamu merasakan ini sebuah pembohongan, contohnya energi ini tidak mungkin dapat dikaitkan dengan seseorang yang berada di minda kamu, maka fahamilah ya, bacaan ini bukan untuk kamu, kerana ini pembacaan umum. Jangan cuba cocokin energi yang tidak sesuai dengan diri kamu seperti itu, kerana bukan semua pembacaan itu untuk kamu, kerana ini adalah general reading, pembacaan umum yang menarik energi orang banyak. Kita lihatkan di sini ya, Page of Swords ya teman-teman. Sesuatu yang dia sangat inginkan daripada kamu adalah kabar berita kamu kembali terkoneksi, kembali berkomunikasi dengan dirinya. Orang ini sangat penasaran. Dia ingin mencari tahu mengapa kamu membatasi diri, menjaga jarak. Kamu seperti sudah kurang mengabari si dia, tidak ambil tahu seperti itu ya. Saya merasakan orang ini tidak mahu menerima sebuah kekalahan. Maka dia seperti melawan arus ya, cuba mendekatkan dirinya dengan kamu. Cuba mencari tahu ya, mungkin lihatkan kepada postingan-postingan story kamu, social media kamu. Jikalau itu tidak berkesan, dia mungkin akan datang kepada kawasan yang berdekatan, jikalau ini memungkinkan ya, untuk dia memantau kamu dari jauh. Cukup penasaran detik ini. Ada sesuatu yang membuatkan dia curiga, keraguan akan perasaan kamu untuk dia. Maka berlandaskan kecurigaan ini, insecurity ini membuatkan dia cukup penasaran sekali untuk mencari tahu ya, kamu ini bagaimana sekarang.
Mengapa kamu tidak mahu bertemu, jarang berkomunikasi? Nah, daripada sikap penasaran ini membuatkan dia benar-benar ingin mencari tahu. Dia ingin kembali terkoneksi dengan kamu, ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Itu adalah sesuatu yang dia cukup inginkan. Nah, juga ada energi ingin bertemu dengan kamu secara langsung di sini. Kita lihatkan pula teman-teman bagaimanakah pula dengan kamu? Apakah kamu juga turut merindukan si dia ataupun seperti ini membatasi diri, mengakhirkan sebuah hubungan dan sudah move on? Kita cuba lihatkan apakah kamu di sini mungkin sudah bertransformasi? Bagaimanakah energi kamu ke dia? Wow, the world. Penamatan sebuah hubungan, teman-teman Sebahagian besar daripada kamu di sini merasakan hubungan ini tidak memungkinkan. Kamu merasakan ini hubungan yang cukup membahagiakan kamu. It means everything to you. Tetapi pada waktu yang sama, ini cukup menyakitkan kamu. Kerana bersebelahan dengan Ten of Swords. Membuatkan kamu kepikiran terus akan orang ini. Habis tenaga, habis-habisan dengan si dia. Hubungan yang cukup melelahkan kamu. Walaupun hubungan ini cukup membahagiakan kamu ada perasaan merasakan kamu ini ditakdirkan untuk si dia. Tetapi hubungan yang cukup melelahkan kamu. Kamu merasakan begitu sukar untuk memasuki minda cara orang ini berfikir. Maka beberapa di antara kamu sudah mengambil keputusan untuk menyelesaikan hubungan ini. Penamatan sebuah kitaran walaupun kamu merasakan orang ini cukup membahagiakan kamu. Nah, jelas terlihat di sini sebahagian besar daripada kalian mungkin berdilin dengan orang dari negara luar ataupun long distance relationship. Orang ini mungkin berada di luar negara, di luar pulau, di luar kota. Pemahaman yang berbeza, agama yang berbeza dan sebagainya. Kamu cukup terkesan dengan orang ini, mencintai dia dengan sepenuh hati, walaupun jelas terlihat beberapa ataupun sebahagian daripada kamu di sini tidak pernah bertemu dengan orang ini. Tetapi kerana kamu merasakan sukar untuk memasuki minda si dia, you decide to move on, menamatkan hubungan, ataupun kamu merasakan hubungan ini mungkin sudah berakhir tanpa dia memberitahu kamu. Nah, itu yang kamu rasakan di sini. Ketika kamu mulai menerima keadaan ini, teman-teman seadanya, dia mulai penasaran, merindukan kamu. Bottom of the deck ada seseorang yang sedang galau, teman-teman. Sedang rindu. Sedang memikirkan kamu di sini dengan cukup dalam sekali Kacau bilau jadinya. Memikirkan kamu. Ada rasa bersalah di sini di hatinya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih lanjut Mengapakah tidak ada pertemuan di antara kalian ini sehingga dia sudah tidak tahan lagi merindukan kamu? Apakah hanya kerana sebatas long distance relationship, gagal bertemu, ataupun kalian sengaja tidak mahu bertemu? Mengapakah tidak ada pertemuan? Itu yang ingin saya tanya sehingga menjadikan orang ini sudah tidak tahan lagi menahan rindunya kepada kamu. Apakah ini sesuatu yang disengajakan? Nah, kita cuba cari tahu Mengapakah tidak ada pertemuan di antara kalian sehingga membuatkan dia sudah tidak tahan lagi menahan rindunya kepada kamu, sehingga menjadikan dia cukup penasaran, cukup inquisitive, ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Apakah kamu ini benar-benar sibuk ataupun sengaja tidak mahu bertemu, ataupun sebenarnya orang ini yang gagal untuk bertemu dengan kamu? Kita cuba lihatkan di sini. The Magician. Sesuatu yang perlu diupayakan. Sesuatu yang perlu dimanifestasikan. Tanpa upaya dan usaha, ini sukar untuk dilaksanakan. Setakat ini sepertinya kalian banyak berkomunikasi tetapi memang kalau ada yang bertemu, jarang bertemu. Ada yang tidak pernah bertemu. Jelas terlihat because it takes two to tango. Untuk menjayakan sesuatu, untuk menghasilkan sebuah pertemuan, memerlukan kerjasama kalian di sini. Ini jelas terlihat The Empress. Kamu memang sangat mengharapkan, teman-teman, sebuah pertemuan ini dengan si dia. Dan masih mengharapkan
Sekurang-kurangnya jikalau hubungan ini tidak berjaya ya, kamu juga penasaran. Kamu ingin sekurang-kurangnya sekali ya memandang ke arah wajahnya. Siapakah orang ini yang selama ini kamu cukup sayangi? Kerana ada beberapa di antara kamu di sini yang tidak pernah bertemu. Sangat mengharapkan sebuah pertemuan ya. Wow, ini semua major arcana teman-teman. The Magician, the Empress and the Lovers. Kalian ada yang berpasrah ya kepada alam semesta bagi membuka ruang atau memberi kesempatan untuk kalian bertemu. Ada keinginan untuk kamu pergi mencari dia jikalau orang ini tidak datang bertemu dengan kamu. Sesuatu yang ingin diupayakan sama ada daripada kedua belah pihak ataupun hanya di pihak kamu. Tetapi setakat ini ya, kalian hanya berjaya melepaskan rindu melalui komunikasi. Saling memikirkan, saling merindukan, saling memerlukan satu sama lainnya. Wow, amazing. All four major arcana yang menunjukkan bukan saja pertemuannya. Orang ini sepertinya dari awal ya merencanakan sebuah hubungan jangka panjang dengan kamu. Tetapi di sini dia seperti cuba mengimbangi, cuba menjelaskan hubungan ini kepada kamu, masih menimbang-nimbang. Sesuatu yang perlu dipertimbangkan dengan baik jikalau memang daripada awal dia merencanakan hubungan jangka panjang dengan kamu. Nah, itu sewajarnya. Kecuali jikalau dia ingin bermain-main, sesuatu yang tidak perlukan pertimbangan. Orang ini menyayangi kamu. Dia merasakan kamu ini seperti cinta sejati si dia. Tetapi perlu menimbangkan perkara ini dengan baik. Di sini ada sangkutan ya dengan orang lain dan juga keluarga yang mempengaruhi pertimbangan si dia untuk mendekati kamu. Itu jelas terlihat. Ada campur tangan keluarga di sini teman-teman ya, yang seperti membuatkan dia menimbang-nimbang untuk datang mencari kamu. Nah benar ya, Five of Wands. Banyak perkara yang dia harus lakukan ya, yang bercanggah dengan harapan dan keinginan di hatinya. Dia seperti terpaksa pleasing everybody, keluarganya, orang kelilingnya. Sesuatu yang sebenarnya membuatkan dia cukup tidak nyaman. Katakanlah keinginan dia untuk mendatangi kamu, tetapi mungkin keluarga yang menghalang, kawan-kawan, bestinya, buddiesnya, orang-orang di kelilingnya yang mempengaruhi si dia sehingga menjadi begitu konflik batin ya, kacau bilau, sukar untuk mengimbangi perasaannya. Tetapi dia sedar, dia harus memberikan kamu sebuah kejelasan. Orang ini terpaksa dihadapkan dengan pelbagai tantangan sehingga membuatkan dia hancur. Ada kalanya dia merasakan dia berjuang seorang diri, tidak ada orang lain yang memahaminya. Walaupun dia datang daripada keluarga yang besar, semakin besar, semakin kacau jadinya. Itu jelas terlihat. Dia disudutkan, terpaksa menganggukkan kepala, menggelengkan kepala kerana pengaruh orang sekelilingnya. Ini bukan kerana sesuatu yang dia inginkan. Mungkin juga dia terpaksa ya mematikan komunikasi dengan kamu kerana pengaruh keluarga dan orang lain. Ada penghalang di sini. Tetapi dari awal perhubungan kalian ya, segala-galanya itu baik sahaja. Tetapi seiring berjalannya waktu itu berbeda. Banyak penglibatan orang lain ya, dalam 3-5 orang di sini yang sepertinya membuat dia ini pusing. Tidak dapat mengimbangi kamu dengan baik. Two of Swords, sehingga membuatkan dia cukup bingung, menyudutkan hati dan perasaannya agar terpaksa menutup apa yang dia rasakan untuk kamu. Ini lebih ke arah perasaan teman-teman. Mengapakah tidak ada pertemuan di antara kalian? Kerana ada sesuatu yang mempengaruhi perasaannya. Sehingga membuatkan dia bingung, ada yang terpaksa menutup hati dan perasaannya kepada kamu. Dia sangat bingung di sini. Ada yang dihadapkan kepada sebuah pilihan. Jikalau ini ada penglibatan orang lain ya, kamu sudah faham. Terpaksa membuat pilihan yang baik. Nah, ini cukup menyukarkan dia, cukup menyukarkan hubungan kalian. Apapun itu teman-teman ya, apa yang dia inginkan sebenarnya hanyalah untuk menggapai kamu, untuk mengekalkan hubungan baik dengan kamu. Tetapi dia tahu untuk merealisasikan sesuatu yang dia inginkan ini ya, seperti sudah ada di atas tangan ya.
tetapi masih tidak dapat menggapainya. Bintang-bintang ini di awang-awangan, terapung-apung di atas tangannya. Sudah dekat ya, tetapi masih sukar untuk menggapainya. Sehingga membuatkan dia merasakan begitu kesendirian. Hilang harapan untuk bersama dengan kamu. Harapan untuk bertemu dengan kamu juga sepertinya agak tipis. Beberapa di antara dia di sini, teman-teman, tidak semua ya, mengalami kemelesetan daripada segi keuangan. Mungkin untuk membiayai travelling datang ke kamu ya. Dia tidak mahu datang ke kamu hanya untuk membiayai travelling. Dia pasti ingin datang kepada kamu, membelikan kamu sesuatu, memberikan kamu sebuah harapan dan keyakinan. Nah, jikalau dia hanya mampu menampung pembiayaan untuk travelling ke kamu, apa gunanya? Dia datang kepada kamu, tidak dapat memberikan kamu hadiah, kado ataupun apa saja ya, untuk menunjukkan just a token of love, sebagai menghargai kamu. Dia tidak mahu melakukan ini. Kerana di sini di awal perhubungan terlihat dengan jelas ya, kamu banyak membantu orang ini. Sehingga dia seperti menatang minyak yang penuh. Dia sangat menghargai kamu. Tetapi untuk membalas budi baik kamu ini, sukar untuk dia lakukan. Jikalau dia hanya mampu untuk datang, membiayai kos travelling ke kamu ya, ini belum cukup baik menurut dia. Bagaimana dengan harga dirinya? Nah, apatah lagi jikalau dia seorang pria, seorang lelaki. Dia cukup bingung, teman-teman ya. Ada banyak perkara yang ingin dia betulkan dengan kamu. Ada banyak perkara yang harus diluruskan. Saya lihat di sini dengan jelas ada salah faham juga di antara kalian ya. Orang ini sering melampiaskan kemarahannya kepada kamu. Dia sering melampiaskan frustasinya kepada kamu tanpa disedari. Kini di sini, teman-teman, di tengah ini ya, dia ingin memperbaiki segala sesuatu ini dengan kamu. Ada yang kurang keuangan. Ada yang takut untuk bertemu kerana perlu memulangkan uang. Entah mengapa di sini ya, saya juga menangkap energi yang sangat kuat ya. Melalui the world ini dan 5 of star ini ya, beberapa di antara kamu sudah lost contact. Sudah sekian lama. Maka pertemuan ini tidak memungkinkan ya. You lost contact, tidak ada contact number. Bagaimana untuk berhubung? Ada yang sudah lost contact di sini. Maka untuk kamu yang lost contact di sini, teman-teman ya, orang ini cukup menahan rindunya. Masih berharap ya, kepada walaupun sebuah harapan yang kecil untuk bersama dengan kamu, untuk bertemu dengan kamu kembali. 4 of Moons, wow. Jikalau kamu bertanyakan ya, adakah dia... Saya lebih menangkap energi seorang yang bertemankan sepi. Jikalau soalan kamu, apakah dia ini mungkin ya mempunyai orang lain? Pasti ada orang lain, teman-teman ya. 4 of Cups. Tetapi dia tidak memfokuskan ke arah itu. Dia lebih merenungkan kamu. Orang ini, teman-teman ya, saya menangkap energi seseorang yang sering dikecewakan sepanjang hidupnya, sehingga menjadikan dia seorang yang mati rasa, kurang percaya akan sebuah cinta. Nah, ketika bertemu dengan kamu, dia merasakan cukup beruntung, seperti bersemangat kembali. Nah, jikalau kini terpaksa menahan rindu, tanpa kamu, dia tidak ada lagi mood untuk orang lain. Dia juga seperti kurang percaya. Apakah benar ada cinta sebaik kamu? Maka dia lebih merenung, tidak ada mood, sudah tidak ada mood towards love seperti itu. Tidak ada mood untuk kembali bercinta. Membuka hatinya untuk orang lain, udah malas. Dia hanya berpegang kepada satu, yaitu kamu. Kamu yang kini ditangkap, kamu yang dia inginkan. Yang lain ini dilepaskan. Kamu yang dia inginkan di sini, bukan orang lain. Baik teman-teman, saya akan bacakan zodiaknya nanti ya. Kita akan lanjutkan readingan hari ini. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Maka di sini tidak ada pertemuan ya, kerana perasaan dari segi perasaannya dipengaruhi oleh orang lain. Mungkin ada tantangan keluarga, tantangan orang-orang yang I don't know you guys, seperti kawan-kawan baiknya ya, yang mempengaruhi keputusannya. Banyak yang batu api di sini. Batu api itu apa teman-teman? Membisikkan kata-kata yang tidak indah mengenai kamu. Membuatkan dia begitu bingung ya. Ada beberapa yang dihadapkan dengan pilihan, terpaksa memilih. Masih lagi bingung untuk memilih. Ada yang tidak ada uang untuk memulangkan uang kepada kamu, membiayai kos travelling dan sebagainya.
Ada yang lost contact di sini. Nah, teman-teman, kamu ambil energi yang resonate sahaja. Jikalau tidak ada, anggaplah bacaan ini sebagai hiburan atau mungkin untuk kamu buang-buang waktu seperti itu, teman-teman ya. Nah, kita akan lanjutkan readingan hari ini. Apakah yang paling dia rindukan tentang kamu detik ini? Kita cuba lihatkan ya. Saya merasakan orang ini sudah tidak tahan lagi ya, menahan rindu kepada kamu sehingga wujud perasaan yang cukup kepo, cukup penasaran ya, untuk mencari tahu ataupun sekurang-kurangnya kembali berkomunikasi dengan kamu. Kerana dia merasakan ini adalah takdir kalian. Dia merasakan sukar melepaskan dirinya kepada kamu. Ada energi kemelekatan, ada the devil tadi. Nah, di sini juga ada sebuah takdir ya, yang menemukan kalian ini. Ini bukan kebetulan. Walaupun mungkin ada rintangan, halangan, membuatkan dia bingung di sini, dia tetap ingin menggapai kamu. Walaupun detik ini dia merasakan cukup kesendirian, kerana mungkin ada beberapa di antara kamu di sini juga memblokir si dia. Kita akan lihat lagi ya. Yang paling dia rindukan tentang kamu sehingga sudah tidak tertahankan. Wow, banyak yang dia rindukan tentang kamu, teman-teman. Dia tetap memegang dan menahan rindu ini ya, seperti sebuah beban yang berat di dalam hatinya. Walaupun hubungan kalian ini sukar untuk dijalankan, dia tetap sanggup ya, menanggung beban berat ini. Walaupun dia mungkin memarahi kamu, mengasari kamu ya, dia tetap di dalam hatinya itu perkara yang lain. Yang dimarahi lain, apa yang ada di dalam hatinya lain. Walaupun dia sedar ada risiko menanggung beban berat, dia tetap ingin seperti berjuang untuk kamu. Kamu tahu teman-teman, orang ini cukup mendahulukan kamu ketimbang dirinya. Nah, ini mungkin ya, jikalau kamu sedang berdiri dengan seseorang yang toksik, banyak membohongi, memanfaatkan kamu, sekali lagi saya terapkan, ini bukan energi ataupun bacaan untuk kamu. Tetapi jikalau kamu merasakan, benarkah? Dia banyak berkomunikasi dengan saya. Dia banyak menahan rasa. Dia banyak ataupun kerap mendahulukan saya ketimbang dirinya. Nah, maka kalau ada begitu, ini energi kamu. Readingan ini untuk kamu. Seperti itu teman-teman. Kamu harus bijaksana mendengarkan apakah ini bacaan untuk kamu ataupun bukan untuk kamu. Kamu harus bijak membedakan ya. Di sini dengan gabungan kad di atas dan di bawah ya. Orang ini benar-benar ingin mewujudkan sebuah komunikasi dengan kamu. Sudah tidak tahan untuk kamu membuka blokir atau dia tidak tahan untuk membuka blokir. Untuk yang lost contact di sini, dia ingin mencari kontak kamu kembali. Pelbagai cara dia usahakan, tetapi menemukan jalan yang buntu ya, gagal. Tetapi dia tetap bertahan, tidak berputus asa untuk mencari nombor kontak kamu yang baru seperti itu ya, ataupun ingin memujuk kamu agar kamu kembali berkomunikasi dengan dirinya. Nah, kamu lihat dia tidak dapat tidur malam, teman-teman. Orang ini cukup menyayangi kamu ya, cukup memikirkan kamu. Dan beban berat yang ditanggung ketika tidak berkomunikasi dengan kamu. Dia kesal jikalau kamu memblokir si dia. Dia kesal dengan jarak jauh kalian ini. Dia kesal jikalau ini adalah cinta segitiga. Dia juga kesal jikalau ini melibatkan salah faham di antara kalian. Ketika seorang tidak dapat tidur malam, anxiety, overthinking, ini banyak skopnya. Banyak besar skopnya. Tetapi yang pasti, dia tidak dapat tidur malam kerana merindukan kamu, menyayangi diri kamu. Dia menganggap tidak ada orang yang boleh replace, menggantikan tempat kamu. King of Pentacles. Teman-teman, orang ini sangat ingin bertanggungjawab ya dalam hubungan ini. Beberapa di antara kamu ya terlihat dengan jelas ini sama ada mantan suami, isteri ataupun memang pasangan sah kamu detik ini. Seseorang yang ingin memberikan ataupun membahagiakan kamu, tetapi dia merasakan dia gagal. Dia cukup berdoa ya, agar alam semesta, malaikat pelindung, membuka jalan, memberikan kesempatan untuk dia memperbaiki hubungan ini dengan kamu. Jikalau ini adalah pasangan sah kamu. Hubungan yang perlukan bantuan. Banyak yang dia tahan di sini. Dia menyedari ya, mungkin ada tanggungjawab yang tidak dia jalankan. Saya menangkap energi seorang yang bukan saja menahan rindu, tetapi detik ini dia cukup kesepian. Ada kekesalan di hatinya. Tidak membahagiakan kamu, mungkin dia ya selingkuh seperti itu. Dia kesal di sini, teman-teman.
dia kesal dengan perilakunya, maka kamu memutuskan hubungan. Seperti itu ya. The Hierophant. Cukup benar sekali teman-teman ya. Ini ada berkaitan dengan sesuatu yang sepatutnya dijalankan dengan cara yang betul, dengan cara yang benar dan pasti ya. Di sini saya merasakan orang ini merasakan dia tidak bertanggungjawab. Dia tidak menjalankan sesuatu yang baik. Mungkin ya ibadahnya ditinggal. Mungkin dia mulai mabuk, minum, mengambil minuman-minuman alkohol, tidak lagi beribadah, tidak solat seperti dulu. Dia meninggalkan sisi ini sehingga dia menjadi sedar akan apa yang terjadi. Di sini bukan hanya sebatas ya, seperti tema readingan hari ini, rindu tanpa sebuah pertemuan, sepertinya ketarik energi-energi yang lain. Dia mulai tersedarkan bahawa dia perlu perbaiki ini dengan kamu. Sama ada kalian single, janda atau duda, ataupun ini mungkin pasangan kamu. Dia menyedari bahawa wujudlah ya, ini detik yang, momen yang paling tepat untuk dia perbetulkan keadaan dengan kamu. Contohnya kembali beribadah, kembali insaf, kembali solat, meninggalkan segala kecanduan, keburukan di masa lalu, seperti berselingkuh dan sebagainya. Jikalau ada di antara kamu di sini yang mungkin dimadukan, dia ingin mengimbangi ini dengan baik. Di antara kamu dan dia, seperti itu ya. Two of Pentacles yang benar ya, kamu lihat ketika saya sebutkan mengimbangi. Kamu lihat ya, seseorang yang perlu juggling di sini. Ada beberapa di antara dia yang sudah lama tidak bertemu dengan kamu ya. Mungkin tinggal di luar pulau, di luar kota, di luar negara. Dia merasakan ini momen yang sangat tepat ya untuk dia kembali pulang ke pangkuan kamu. Nah, mungkin ini merupakan satu proses yang cukup lama. Tetapi ini pasti. Orang ini akan pastikan berlayar kembali, datang bertemu dengan kamu. Akan ada sebuah penantian yang berhasil di sini ya. Kepulangan seseorang teman-teman. Sebab dia sudah lama menahan rindu, menahan kekesalan, ingin bertanggungjawab, membetulkan sesuatu dengan kamu. Akan ada justice, pengadilan untuk kamu. Maka pertemuan ini akan terlaksana. Nah, kamu lihat ya, kesedaran yang berlaku begitu cepat ya. Ketika dia juggling, menimbang-nimbang, berlaku sebuah kesedaran yang begitu cepat teman-teman. Berlandaskan kebingungan perasaan dan hatinya. Berlandaskan konflik ini teman-teman ya. Dia tersedar dengan begitu cepat. Dia perlu bertindak dengan cepat sebelum dia benar-benar kehilangan kamu. Di sini ada penyesalan daripada seseorang ya yang sudah lama berdealing dengan kamu. Di sini mungkin sudah memakan waktu yang bertahun-tahun. Nah, kamu mendapat kad Empress ini 2 kali. Taurus cukup kuat sekali dalam pembacaan hari ini ya. Kamu mendapatkan ini 2 kali. Kalian ini saling menyayangi, saling memerlukan. Kamu merasakannya tanpa dia tidak ada abundance, tidak ada kemakmuran. Dia juga merasakan tanpa kamu tidak ada sebuah prosperity, kemakmuran. Seperti kalian ini mewujudkan sebuah kemakmuran ya untuk satu sama lain. Contoh terbaik ya, ketika dia dengan kamu ya, kalian baik-baik saja. Jika ingin membeli sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, uang itu tidak jadi masalah. Tetapi ketika kalian dipisahkan, mungkin saling menjalankan kehidupan masing-masing dengan pasangan masing-masing ya, dengan orang lain, kemakmuran itu tidak wujud. Sukar menjalankan kehidupan. Kerana hoki itu berada di antara satu sama lain seperti itu. Kalian ini sering memberikan luck ya, memberikan kemakmuran kepada satu sama lain, saling menyumbang. Nah, di sini berlandaskan kesedaran ya, kerinduan yang sudah tidak tertahankan lagi. Dia menyedari dia harus melakukan sesuatu dengan cepat. Akan ada perubahan di hubungan kalian. Dia mungkin akan datang mencari kamu, mengabari kamu, ataupun akan mewujudkan, mengupayakan sebuah komunikasi yang cukup berkesan. Komunikasi ini akan meninggalkan kesan yang seperti benar-benar ya, menyuburkan kembali hubungan kalian. Akan ada kata-kata yang dia wujudkan, membuatkan kamu begitu terkesan sekali. Orang ini sangat pandai berkata-kata, ada caranya untuk memenangkan semula hati kamu. Dia bijak berkomunikasi dan dia tahu bagaimana untuk mengikat hati kamu. Bottom of the deck di sini ada Queen of Wands.
Kalian sehinggalah detik ini teman-teman ya, masih lagi jatuh cinta kepada satu sama lainnya. Ada salah satu daripada kamu ataupun dia yang cuba mengontrol hubungan ini agar salah satu tidak ke mana-mana. Kalian ini memang ditakdirkan. Nah, di sini adalah kad beraksi teman-teman, yang menunjukkan aksi yang pasti dari orang ini. Saya lebih menangkap ke arah Leo. Bulan Ogos teman-teman, Agustus. Mungkin orang ini akan mengabari kamu atau datang mencari kamu secara langsung di bulan Agustus ini, di bulan Ogos nanti. Mungkin akan cuba mengabari kamu dahulu ya, dan akan merencanakan sebuah pertemuan. Jikalau orang ini seseorang yang kamu harapkan, bukan orang yang kamu benci ya, maka kita aminkan. Tetapi jikalau kamu merasakan ini bukan energi kamu, orang ini banyak membohongi kamu, maka ini bukan pembacaan untuk kamu. Tetapi yang pasti, kad ini tidak akan berbohong. Kalian masih lagi jatuh cinta kepada satu sama lain. Apa pun yang kamu tulis di kolom komentar, Kak, dia ini toksik, dia banyak membohongi saya, dia ini begini-begini, saya sudah memasrahkan hubungan, pergilah dia. Apa pun yang kamu ungkapkan, kad ini tidak bisa berbohong. Kamu juga tidak bisa berbohong kerana kad ini. Masih ada ketertarikan, perasaan yang melekat, begitu terkesan ya, akan satu sama lainnya. Masih ada perasaan cinta dari kamu untuk dia, walaupun kamu mengutarakan rasa benci, frustasi, tetapi masih mencintai. Kamu juga menyedari di sini, dia juga menyedari tidak ada orang lain yang seperti kalian. Dia merasakan tidak ada orang lain yang seperti kamu juga merasakan tidak ada orang lain yang sebaik si dia. Nah, seperti itu ya. Zodiak yang terkuat terbaca di sini merupakan Taurus, Sagittarius, Scorpio. Sagittarius juga sangat kuat teman-teman ya. Taurus hadir 3 kali, maka paling kuat adalah Taurus ya. The Tower, Aries juga sangat kuat. Libra, Gemini hadir 2 kali. Gemini, Libra, Taurus hadir 3 kali. Sagittarius itu zodiak yang terkuat kelihatan di sini ya, dan juga Scorpio. Sagittarius juga kuat, dan kehadiran Capricorn. Capricorn juga kuat di sini, dan kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang paling kuat adalah Scorpio teman-teman ya. Maka kelihatan dengan jelas ya, kerana saya membuka 2 tarot deck yang berbeza, maka ke-12 zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Dalam banyak-banyak yang dia rindukan kepada kamu. Nah, saya akan bacakan kad ini satu persatu. Apakah poinnya, intinya, sesuatu yang paling dia rindukan dari kamu detik ini? Saya hanya akan membuka 3 kad dan kita lihatkan poinnya. Saya akan bacakan kad ini satu persatu. Apakah yang paling dia rindukan dari kamu detik ini? Sesuatu yang mungkin ingin dia wujudkan atau harapkan dari kamu ya. Apakah yang paling dia rindukan sehingga rindu ini sudah tidak tertahankan lagi? Two of Wands ya teman-teman, untuk bertemu dengan kamu. Sesuatu yang dia rencanakan, pertemuan dengan kamu ya. Tetapi di sini teman-teman ya, dia masih lagi menanti momen yang tepat. Kerana dia merasakan ini adalah keinginan bersama. Sama-sama memegang kristal ini ya, dengan harapan yang sama, 50%, 50%, 100% untuk bertemu. Ini yang pertama. Dia sangat merindukan sebuah pertemuan dengan kamu. 8 of Swords. Terlalu berfikir teman-teman, dia tidak mahu lagi memenjarakan dirinya. Dia ingin keluar daripada penjara ini ya, kerana pikiran dia sedang memenjarakan si dia. Dia ingin keluar daripada pola pikir ini untuk datang kepada kamu. Tidak mahu lagi memenjarakan dirinya tanpa sebuah pergerakan. Maksudnya apa teman-teman? Ingin mewujudkan sebuah pergerakan untuk datang mencari kamu. Nah, aminkan ya, jikalau kamu benar-benar ingin bertemu dengan si dia. Mungkin di bulan Agustus nanti ya. Di sini ada strength. Teman-teman, ada energi yang mengikat kalian ya. Infinity yang tetap akan berjalan. Ada kekuatan cinta di sini. Orang ini sudah lama cukup bersabar ya. Sudah lama sabar menanti
untuk bertemu dengan kamu. Nah, berlandaskan kekuatan ini, kesabaran ini, saya menangkap energi yang cukup positif sekali ya. Dia akan datang bertemu dengan kamu kerana orang ini sangat fokus kepada sebuah target. Sangat fokus kepada apa yang dia impikan. Walaupun banyak perkataan yang menyakiti kamu, banyak kekecewaan yang dia berikan, setelah mengambil keputusan ini, dia akan cuba melawan 4 pedang yang lain ini. Yang berarti, jikalau ada halangan, dia tetap akan mengharunginya untuk datang kepada kamu. Orang ini takutkan kepada kekalahan. Dia sangat fokuskan kepada kemenangan. Kemenangan saja yang wujud di dalam fikirannya. Cukup positif ya. Walaupun orang ini memang cenderung ya, cuekin kamu, menghindar dari kamu, mengabaikan kamu. Tetapi ini sesuatu yang ingin dia wujudkan. Di sini ada energi penyesalan teman-teman ya, yang cukup besar. Dia menyesal menyakiti kamu dan ingin memperbaiki segala sesuatu dengan kamu. Nah, berlandaskan kepada kerinduan ini, dia tekad ya untuk datang mencari kamu. Jelas terlihat di sini ini adalah permintaan ya daripada kalian berdua. Bukan dia sahaja yang ingin bertemu ya, tetapi sama rata. Kedua-dua ingin bertemu detik ini ya. Sangat mengharapkan kepada kesempatan yang bakal diberikan oleh alam semesta. Baik teman-teman, kita lihatkan. Pesan apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu melalui pembacaan hari ini, berlandaskan kerinduan di hatinya yang sudah tidak tertahankan. Sama ada kalian berjarak jauh, sengaja tidak mahu bertemu, mungkin kalian bertengkar, membatasi jarak, ataupun ada yang menghalang. Jikalau ada yang menghalang koneksi kalian ya untuk bertemu, mungkin keluarga dan sebagainya, kita dengarkan kata-kata dari hatinya. Apapun kata-kata ini ya, sama ada menyakiti ataupun tidak. Nah, kamu lihat teman-teman, ini energi yang begitu tepat sekali. I stalk you. Seseorang yang stalkingin kamu. Nah, terlihat dari pihak si dia, ada Page of Sword, energi Aquarius. Seseorang yang stalkingin kamu, teman-teman. Orang yang cukup kepo, penasaran ketika kamu mulai seperti mengakhiri hubungan ini dengan si dia. Mungkin kamu mengakhiri diam-diam ya, dengan tidak berkomunikasi, dengan memblokir, dengan berundur secara perlahan. Dia stalkingin kamu, teman-teman. Dia mungkin menggunakan akaun palsu, dia mungkin ya ada cara yang tersendiri ya, menghantar mata-mata, spy-nya si dia untuk memantau kamu seperti itu ya, spying on you. Memantau pergerakan kemajuan kamu seperti itu ya. You never fail to inspire me. Kamu tahu yang peliknya apa teman-teman? Saya menangkap energi ya. Kamu udah lelah, udah bosan, udah muak dengan orang ini. Tetapi dia merasakan dalam hatinya ya, kamu tidak pernah gagal untuk memberikan dia inspirasi. Kamu lihat ya, inspirasi yang kamu taburkan ini yang ingin dia gapai. Walaupun mungkin beberapa di antara kamu di sini sudah agak muak ya, sudah mulai menyampah dengan orang ini ya. Menyampah itu artinya udah malas, bosan, muak, jelek dengan si dia. Tetapi di dalam hatinya apa yang tidak kamu sedari, dia menghargai kamu. Dia merasakan kamu ini seorang yang cukup menginspirasikan. Nah, mungkin baru ada yang tersedar ya. Di sini Aries juga kuat teman-teman ya. Ada energi Tower di sini. Capricorn juga hadir 2 kali tadi ya. The Devil and the World ya juga kuat. Capricorn, Taurus, Sagittarius cukup kuat dalam pembacaan ini. Dan Gemini, I want you here next to me. Nah, apa yang dia inginkan? Orang ini mungkin terlalu ego untuk mengakui ini ya, tetapi hakikatnya dia sangat menginginkan kamu berdekatan dengan dirinya. Kamu pernah mengalami ini tak teman-teman? Kalian keluar bersama, mungkin sebelum ini ya, mungkin kalian duduk tidak berdekatan dengan satu sama lain, tetapi dia berpindah daripada posisi tempat duduknya untuk duduk di sebelah kamu. Sengaja dilakukan. Nah, mungkin kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang ya. Saya menangkap energi ini seseorang yang berpindah tempat duduk untuk duduk dekat dengan kamu. Sebagai sebuah cara, ekspresi si dia untuk memberitahu kamu secara tidak langsung dan dia sangat menyukai kamu. Walaupun kamu sangat muak dan jelek dengan orang ini. Ada yang berpindah tempat duduk ya untuk duduk dekat dengan kamu seperti itu ya. I secretly ya, kamu lihat sendiri apa yang saya katakan tadi. I am secretly obsessed with you. Secara apa? Secara berahsia.
sesuatu yang dia tutupin, sesuatu yang kamu tidak sedari. Orang ini, teman-teman, secara diam, secara berahsia, obsesi dengan kamu. Maka dia tukar tempat duduknya untuk duduk dekat dengan kamu. I need you to need me. Nah, ini cukup sinkron dengan gambar ini ya. 50%, 50% yang memerlukan satu sama lain. I need you to need me like I need you. Dia sangat menginginkan kamu untuk menginginkan dirinya seperti mana dia sangat memerlukan kamu. Sounds confusing ya? Tetapi dia sangat mempunyai harapan yang besar. Terobsesi dengan kamu, dengan harapan walaupun dia tidak menunjukkan sisi ini, kamu memahami dia seseorang yang sangat memerlukan kamu. Too many cards that fall. Kita lihat lagi ya. I have told my friends about you. Tanpa pengetahuan kamu, teman-teman. Ketika dia terlalu merindukan kamu ya, dia mulai membuka cerita. Menceritakan perihal kamu atau menyebut nama kamu kepada keluarga dan rakan-rakannya. Ini secara terapi ya, untuk melepaskan apa yang rindu yang dia tahankan di hatinya. Dengan menceritakan kepada rakan-rakannya, keluarganya tentang kamu. Dia menyebut nama kamu. Cara dia melepaskan rindu yang sudah tidak tertahankan. Nah, kamu lihat cukup sinkron bottom of the decknya. Saya sebutkan nama di sini. I have told my friends about you. Menceritakan perihal kamu kepada kawan-kawannya. Saya sebutkan nama dan kad ini keluar. I keep mentioning your name in my mind. Teman-teman, orang ini sering menyebut ya, sering menyebut dan memanggil nama kamu di benaknya si dia. Agar kamu dapat menangkap energi ini, terkoneksi dan mungkin ya dengan harapan kamu akan kembali berkomunikasi, membuka blokir ataupun cuba menggapai satu sama lain ya. Kamu lihat dengan begitu sinkron teman-teman ya. Dia menceritakan hal kamu kepada kawan-kawannya, dia juga sering menyebut nama kamu di dalam mindanya, di benaknya si dia. Orang ini cukup menyayangi kamu ya. Tetapi mungkin ada faktor-faktor luaran ya, seperti pengaruh keluarga dan orang-orang luar yang membuatkan kalian ini berjauhan. Seperti saya sebutkan awal tadi ya, ada yang batu api teman-teman, memberi pengaruh yang tidak baik. Ada yang cemburu ya, mungkin cemburu akan diri kamu, tidak mahu melihat kalian bersama seperti itu ya. Kita lihat lagi. I don't know you guys, mungkin kamu ini ada seseorang yang secara berrahsia ya mencintai kamu contohnya. Mungkin orang ini cemburu melihatkan kalian berdua ini cukup akrab, maka cuba memisahkan kalian ya. Mungkin ada secret admirer kamu yang kamu sudah tolak sekian lama, ataupun maksud saya secret admirer itu kan kamu tidak kenali ya. Maka kamu tidak pernah akan tahu siapa yang cuba memecah belahkan hubungan kalian ini di sini. Contoh yang terbaik ya, mungkin di antara rakan-rakannya. Nah, kamu sukakan dia. Tetapi mungkin ada rakan-rakannya yang mencintai kamu secara berrahsia tanpa pengetahuan kamu, sehingga mempengaruhi si dia untuk tidak mendekatkan dirinya dengan kamu. We'll never know you guys. Kita tidak pernah akan tahu ya. Walaupun di sini kamu tidak yakin akan hal ini ya. Kamu merasakan tidak mungkinlah kak. Percayalah teman-teman. Tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Selalunya memang begini ya, what you least expect. Sesuatu yang tidak kita duga itu yang akan terjadi. Tetapi sesuatu yang kita berjaya untuk tebak-tebak, sesuatu yang kita harapkan tidak berlaku. Selalunya seperti itu ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf T Tango, S Sierra, W Q Quebec, D Delta, G Golf, I India, U Uniform, M Mike, C Charlie, E Echo dan V Victor. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk readingan hari ini. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan kerana sudah menonton. Salam sayang dari saya and I will see you guys tomorrow. Bye, take good care.